1. Konsep pergaulan sehat remaja. Pergaulan berasal dari kata gaul yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai hidup berteman atau bersahabat. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain atau dapat juga antara individu dengan kelompok, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial yang tak akan pernah lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. 2. Mengidentifikasi konsep pergaulan sehat pada remaja. A. Ciri-ciri pergaulan sehat. 1. Berakhlak mulia. 2. Senantiasa berprasangka baik. 3. Pemaaf. 4. Jauh dari rasa iri dengki. 5. Memiliki sifat malu. 6. Berusaha menepati janji. 7. Selalu mengingat pada kebaikan. 8. Membantu teman. 9. Memberi nasihat yang baik. 10. Tidak membicarakan aib teman. B. Bentuk-bentuk pergaulan sehat. 1. Kelompok bermain dengan sebaya. 2. Kelompok belajar. 3. Kegiatan pengembangan diri. 4. Kegiatan keagamaan. 5. Kegiatan karang taruna. 6. Kegiatan pencinta alam. 7. Kegiatan sosial kemasyarakatan. C. Pengaruh positif pergaulan sehat. 1. Lebih mengenal nilai dan norma sosial yang berlaku. 2. Lebih mengenal kepribadian orang sekaligus menyadari bahwa manusia memiliki keunikan yang perlu dihargai. 3. Mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan banyak orang. 4. Mampu membentuk kepribadian yang baik sehingga dapat diterima di berbagai lapisan masyarakat. D. Tips bergaul secara sehat. 1. Adanya kesadaran beragama bagi remaja. 2. Memiliki rasa setia kawan. 3. Memilih teman. Maksud dari memilih teman adalah untuk mengantisipasi kita agar tidak terpengaruh dengan sifat yang tidak baik atau tidak sehat. 4. Mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. 5. Laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu sesuai dengan norma sosial dan norma agama di Indonesia. 6. Menstabilkan emosi. 3. Mengidentifikasi pergaulan tidak sehat pada remaja. Pergaulan tidak sehat atau biasa disebut pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Ciri-ciri pergaulan tidak sehat. 1. Suka menghamburkan harta untuk hal yang tidak baik. 2. Sering menghalalkan segala cara termasuk dari jalan yang haram dan keji. 3. Munafik. 4. Rasa ingin mencoba dan merasakan. 5. Perubahan emosi. 6. Perubahan pikiran. 7. Perubahan lingkungan pergaulan. 8. Perubahan tanggung jawab. 9. Mudah mengalami kegelisahan. 10. Emosional. 11. Rasa malas. Dan 12. Selalu ingin mencoba hal negatif. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang atau pergaulan tidak sehat. Jenis penyimpangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat antara lain: 1. Penyimpangan seksual. 2. Penyalahgunaan narkotika zat. 3. Perkelahian pelajar. 4. Alkohol minuman. 5. Tindakan kriminal. 6. Penyimpangan dalam gaya hidup. Dan 7. Sikap eksentrik. Dampak penyimpangan sosial atau pergaulan tidak sehat terhadap diri sendiri adalah pergaulan yang bebas, bentuk perbuatan dosa yang dapat mencelakakan dirinya sendiri, merusak akal sehat, ketergantungan obat, menurunnya derajat kesehatan, menyebarkan penyakit, dan menurunnya prestasi. Dampak penyimpangan sosial atau pergaulan tidak sehat terhadap keluarga dapat menghancurkan masa depannya sendiri dan keluarga, merenggangkan hubungan keluarga, menimbulkan beban sosial, psikologis, dan ekonomi keluarga. Dampak penyimpangan sosial atau pergaulan tidak sehat terhadap masyarakat yaitu dapat dikucilkan dalam kehidupan masyarakat, dijauhi oleh pergaulan, mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan sosial, meningkatkan kriminalitas, merusak tatanan nilai, norma, dan moral masyarakat bangsa. Analisis penyebab pergaulan tidak sehat pada remaja. Yang pertama ada agama dan iman. Agama dan keimanan merupakan landasan hidup seorang individu. Tanpa agama, hidup mereka akan kacau karena mereka tidak mempunyai landasan hidup.
Agama dan keimanan dapat membentuk kepribadian individu. Dengan agama, individu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, ada perubahan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan pun ikut berkembang, atau yang lebih sering dikenal dengan globalisasi. Remaja biasanya lebih tertarik untuk meniru kebudayaan barat yang berbeda dengan kebudayaan kita, sehingga memicu mereka untuk bergaul seperti orang barat yang lebih bebas. Yang ketiga, ada kesenjangan. Kesenjangan ekonomi dan pertunjukan kemewahan di media massa memungkinkan seseorang untuk terpicu ikut bermewah-mewahan tanpa melihat kemampuan ekonominya. Akibatnya, tidak jarang yang menempuh jalan sesat guna memenuhi kebutuhan mewahnya. Kesenjangan pendapat antara orang tua dan remaja mengandung arti bahwa sebagian remaja Indonesia masih memiliki pandangan bahwa orang tua ketinggalan zaman. Yang keempat, berkurangnya kontrol. Berkurangnya kontrol terhadap remaja dapat mengakibatkan lepas kontrol sehingga tidak jarang sesuatu sudah terlambat. Remaja menganggap bahwa masalah pergaulan adalah urusan anak-anak muda. Nanti orang tua akan campur tangan ketika telah terjadi sesuatu. G. Analisis pencegahan pergaulan tidak sehat pada remaja. Untuk menumbuhkan kesadaran akan bahaya pergaulan tidak sehat, remaja perlu diberi pendidikan mengenai dampak pergaulan tidak sehat dan memberi pendidikan kerohanian, agar mereka sadar tentang apa akibat yang akan ditimbulkan dari pergaulan tidak sehat, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan. Pembentuk jati diri yang utama adalah lingkungan. Lingkungan yang sehat akan melahirkan remaja yang sehat pula. Tetapi sebaliknya, lingkungan yang kurang baik akan membentuk pribadi remaja yang kurang sehat. Lingkungan yang kurang baik juga bisa menjerumuskan remaja kepada pergaulan tidak sehat. Remaja yang sudah masuk ke dalam lingkungan yang salah akan sulit sekali untuk kembali ke dalam lingkungan yang baik, karena anak usia remaja memiliki jiwa dan pikiran yang masih labil. Untuk itu, peran orang tua dan lingkungan terdekat sangat diperlukan dalam menciptakan remaja yang baik dan memiliki pergaulan yang sehat. Berikut ini adalah faktor-faktor pencegahan pergaulan tidak sehat pada remaja. 1. Keluarga. Kepribadian seorang mulai terbentuk dengan baik jika lahir dan tumbuh berkembang dengan lingkungan keluarga yang baik. Begitu sebaliknya. 2. Sekolah. Faktor sekolah adalah tempat menimba ilmu yang memberikan pendidikan moral selain dari pendidikan umum. 3. Lingkungan dan teman. Faktor lingkungan dan teman adalah tempat yang sangat mengaruhi watak seorang. Hal ini karena dalam pergaulan dituntut agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. 4. Informasi. Setiap orang harus dapat membedakan informasi yang bersifat baik dan tidak untuk menghindari arus penyimpangan sosial. 4. Prinsip pergaulan sehat remaja. 1. Menyadari adanya perkembangan diri bertumbuh sehingga melahirkan kebutuhan untuk berelasi dengan teman sejenis maupun dengan lawan jenis. 2. Relasi yang dibangun hendaknya memberi nilai positif pada kedua belah pihak. Relasi yang dibangun hendaknya sama-sama menyenangkan, menciptakan rasa aman, mengatasi masalah yang mungkin muncul, dan membangun simpati sehingga memberi makna bagi remaja dalam bergaul tetap di tingkatan yang wajar. 3. Mau belajar untuk mengerti, menghargai, serta bersikap dengan tepat terhadap sahabat, khususnya lawan jenis. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan. 4. Tidak berprasangka bahwa bersahabat dengan lawan jenis pasti akan memunculkan masalah perasaan suka. Persahabatan antara laki-laki dan perempuan tidak harus menjadikan mereka saling suka. Mereka tetap dapat berteman dengan baik dan wajar. 5. Apabila dalam persahabatan antar lawan jenis timbul perasaan suka, hal itu wajar saja dan seharusnya tidak mengurangi arti persahabatan. 6. Persahabatan antara lawan jenis sering berlanjut pada proses pacaran. Apabila demikian, di antara keduanya harus ada komitmen untuk saling terbuka, menghormati kelebihan dan kekurangan, dan membuat kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.